Halo guys, kenalin saya Mary Jessica. Kami akan menjelaskan tentang industri 1.0 sampai 5.0. Di sini saya akan menjelaskan tentang industri 1.0 yaitu pada abad ke-18 hingga abad ke-19. Industri 1.0 ini sebagai revolusi industri pertama dan periode penting dalam sejarah perkembangan industri yang terjadi pada akhir abad 18 hingga abad ke-19. Saat itu, dunia mengalami perubahan berdasar dengan cara barang diproduksi dengan pengenalan mesin uap sebagai teknologi utama. Mesin uap ini menggantikan tenaga manusia dan hewan sebagai sumber daya utama yang menggerakkan peralatan industri yang sebelumnya sangat tergantung pada tenaga manusia. Dampaknya terasa luas, menciptakan pabrik-pabrik besar yang mengkonsolidasikan produk dalam jumlah besar dan meningkatkan efisiensi produk. Selain itu, revolusi industri pertama menciptakan perubahan sosial yang signifikan dengan banyak orang bermigrasi dari pedesaan ke perkotaan untuk bekerja di pabrik-pabrik tersebut. Era industri 1.0 menjadi landasan bagi perkembangan industri modern dengan menggunakan teknologi mekanis yang menjadi ciri khas era ini dan memicu transportasi besar dalam ekonomi, masyarakat, dan cara produksi barang. Halo guys, perkenalkan aku Pasha. Kali ini aku akan menjelaskan industri 2.0 atau yang sering disebut sebagai revolusi industri kedua. Apa sih industri 2.0? Industri 2.0 adalah tahap perkembangan industri yang berlangsung pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Era ini ditandai oleh adopsi teknologi baru yang menggiring produksi menuju produksi massal. Teknologi utama yang muncul pada masa ini adalah mesin-mesin listrik, konveyor, dan perakitan bergerak. Revolusi industri kedua memungkinkan produksi barang dalam jumlah besar dan dengan kualitas yang lebih konsisten. Kecepatan produksi meningkat secara signifikan, mengubah banyak aspek masyarakat dan ekonomi. Pabrik-pabrik besar menjadi pusat produksi dengan perakitan bergerak yang memungkinkan barang-barang diproduksi secara cepat dan efisien. Revolusi ini juga mempengaruhi bidang-bidang seperti transportasi, komunikasi, dan manufaktur, menciptakan landasan penting bagi perkembangan industri modern dan mengubah cara kita memandang produksi dan konsumsi barang. Halo, perkenalkan nama saya Erni Soplianti. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang industri 3.0. Industri 3.0 itu sendiri adalah periode yang dimulai pada pertengahan abad ke-20 yang ditandai oleh penggunaan teknologi komputer dan otomatisasi dalam sektor industri. Era ini menghadirkan perubahan mendasar dalam proses produksi dengan komputer dan dikendali oleh numerik, memungkinkan otomatisasi yang lebih lanjut. Pabrik-pabrik menjadi semakin canggih dengan penggunaan sistem kontrol yang terprogram untuk mengendalikan mesin dan proses produksi. Hal ini meningkatkan efisiensi, kualitas, dan konsistensi produksi. Revolusi industri ketiga juga menciptakan perubahan dalam manajemen rantai pasok dan distribusi dengan sistem informasi yang semakin canggih. Kemajuan dalam teknologi komputer memungkinkan perusahaan untuk memantau produksi secara real time, mengoptimalkan persediaan, dan merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. Era industri 3.0 telah membuka jalan bagi perkembangan selanjutnya dalam dunia manufaktur dan teknologi, mengarah pada era industri 4.0 yang lebih canggih. Oke, baik. Di era revolusi industri 4.0 adalah industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dan pertukaran data dalam teknologi manufaktur. Revolusi 4.0 adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber dan sistem jaringan terintegrasi yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Revolusi 4.0 merupakan fase keempat dari perjalanan revolusi industri. Melansir laman histori, revolusi industri sendiri dimulai pada abad ke-18 ketika masyarakat pertanian sudah menjadi lebih maju dan berurbanisasi. Revolusi industri 4.0 akan membangun ketersediaan perluasan teknologi digital hasil dari industri 3.0. Revolusi industri 4.0
sebagian besar akan didorong oleh konvergensi inovasi digital, biologis, dan fisik. Istilah revolusi industri 4.0 juga dikenal sebagai Internet of Things yang mulai menyentuh dunia virtual, bentuk konektivitas manusia, mesin, dan data. Revolusi industri 4.0 merupakan fenomena yang mengkolaborasikan teknologi cyber dan teknologi otomatisasi. Revolusi industri 4.0 dikenal juga dengan istilah cyber physical system. Dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya, keterlibatan tenaga manusia dalam proses dapat berkurang. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi pada suatu lingkungan kerja dengan sendirinya bertambah. Dalam dunia industri, hal ini berdampak signifikan pada kualitas kerja dan biaya produksi. Namun, sesungguhnya tidak hanya industri, seluruh lapisan masyarakat juga bisa mendapatkan manfaat umum dari sistem ini. Dampak positif dari revolusi industri 4.0, kemudahan dalam mengakses informasi dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Efektivitas dalam bidang produksi dengan mengganti tenaga manusia yang ada dan menggantinya dengan teknologi mesin. Selain mengurangi biaya produksi, mengurangi juga penggunaan tenaga kerja. Dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi dan dapat meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Peningkatan peluang kerja bagi tenaga ahli. Hal ini dikarenakan walaupun menggunakan mesin, tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Dampak negatif revolusi industri 4.0 lebih rentan terhadap serangan cyber. Hal ini dikarenakan dengan penggunaan mesin yang dapat menghasilkan polusi udara, limbah dalam jumlah besar, serta hal negatif lainnya yang dapat merusak lingkungan. Contoh halnya dalam pabrik-pabrik besar yang ada di seluruh dunia. Industri 5.0 dalam